A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan perkara mengenai syahadat. Sudah diterangkan bahwa syahadat itu didasari dengan mengetahui atau mengenal. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa syarat untuk bisa bersyahadat dengan baik dan benar adalah al-ilmu atau mengetahui. Yang dikehendaki daripada al-ilmu adalah mengerti. Kalau dalam bahasa yang lebih populer adalah makrifat, di mana mengetahui atau mengenal ini untuk meniadakan kebodohan. Sehingga yang disampaikan dalam kitab Sulam Taufik, untuk mengetahui kalimat syahadat itu pertama bi ta'lama, dengan pertama adalah dengan engkau mengetahui atau mengerti atau makrifat. Siapa yang diketahui? Ya tentunya kalau dalam syahadat tauhid ya Allah ini, ya Allah. Kemudian kalau dalam mengetahui Allah, ya, itu di sini ada tahapan-tahapan. Ya. Yang pertama adalah ilmul yakin. Ya. Ilmul yakin ini sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, dalam surat At-Takatsur ayat 5. Jangan begitu, lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya engkau mengetahui dengan ilmu yakin. Nah, ilmu yakin ini menetapi pada makrifat atas ilmu yakin. Jadi tadi sudah disampaikan di dalam kitab Sulam Taufik, bi ta'lama wa ta'taqidah. Jadi setelah tahu baru kemudian i'tiqad atau yakin. Baru setelah yakin wa tu'mina, engkau baru bisa beriman. Idealnya seperti itu. Jadi seandainya kalau kita bicara iman kok langsung jujuk maring imane, itu ada dua tahap yang terlewat. Yang pertama adalah ilmu atau makrifat atau ngerti sing arep desekna ke siapa. Ya. Jadi ibarat orang naik tangga, dari tangga 1 ke 2 langsung tangga ketiga, dan meluncat langsung. Loh ya kepleset, terpelanting. Jadi harus ada tahapan. Pertama harus tahu. Dari Qur'annya lau ta'lamuna ilmal yakin. Dan ini juga pernah disinggung oleh Nabi dalam sebuah hadis, akhwafu ma akhafu ala ummati. Paling perkara-perkara yang paling aku takutkan atas umatku apa? Du'ful yakin, lemahnya keyakinan. Kenapa kok keyakinan menjadi lemah? Karena tidak tahu. Kenapa kok akibat dari tidak tahu apa munculnya adalah akhirnya banyak umat yang kemudian taklid, tahu ya taklid, ngetuburi jarene, ikut-ikutan siapa? Ikut-ikutan sing jere, apa katanya itu, ikut-ikutan sing tukang mulang atau yang memberi ujaran. Nah, sing tukang mulang sendiri ini juga karena esi jere. Jadi akhirnya rantai berantai, tembung kulak jere, adole adondean, bati bingung. Jadi yang paling aku takutkan pada umatku adalah du'ful yakin, lemahnya keyakinan. Kenapa yakin menjadi du'fun, menjadi lemah? Karena dia tidak mengalami tahap mengetahui atau mengerti. Makanya oleh para ulama bahwa awaluddin ma'rifatullah, awal beragama ya kenal Allah. Sebenarnya ini adalah mengenal Allah, ini sebenarnya sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Manusia sudah kenal Allah di alam sebelum alam dunia, sudah kenal Allah, cuman kemudian dia terjadi ghaflah atau lalai, pangling kepada Allah. Lah, kepanglingan ini, kenapa kok kata kalimatnya pangling? Sebenarnya ngadep, sebenarnya Allah tidak pernah tidak hadir, tapi karena tidak tahu sehingga akhirnya ya pangling sebutannya. Lah kalau masih pangling kok disuruh mengingat, ya tidak bisa. Ya. Lah kenapa di sini redaksi hadisnya diteruskan lagi, redaksi hadisnya Nabi diteruskan lagi, waktu full yakin innama yakunu min ru'yati ahlil ghaflah. Ya. Kenapa muncul umat ini full yakin, lemah keyakinan? Kenapa? Innama yakunu min ru'yati ahlil ghaflah. Ini terjadi muncul karena apa? Min ru'yati ahlil ghaflah. Jadi
Akibat muncul ini, umat kebanyakan tubuh yakin karena mereka mengambil ru'yatu ahlil ghaflah, pendapatnya orang-orang ahlil ghaflah. Ahlil ghaflah itu apa? Ahlil ghaflah adalah kelompok-kelompok yang masih pangling kepada Allah. Jadi mengotak-atik ahli retorika. Ya. Kita terangkan Allah ini ya, ini dalam menerangkan Allah ini. Allah, ya, Allah, ya, Allah ini gabungan daripada ilahun, ya, ilahun itu. Saya benar-benar bersaksi dan mengerti sesungguhnya tidak ada ilah. Ilah itu apa? Ya Tuhan. Ya. Tuhan yang bagaimana? Kalau menurut ahlul ghaflah, orang-orang yang hatinya masih pangling, akhirnya dia menafsirinya dengan, wow, kita harus menafikan ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain, karena mereka basicnya adalah syariat. Akhirnya kita harus meniadakan Lata, Uzza, Manat. Kita harus meniadakan sesembahan yang lain, patung, pohon besar dan lain sebagainya. Kalau pohon besar, Lata, Uzza, Manat itu jelas. Lah, Lata, Manat, Uzza yang kemudian sering disampaikan dan memang itu sejarah, bahwa jangan melihat patungnya, karena patung itu hasil. Kita harus tahu lacak bahwa Lata, Manat, Uzza itu apa? Hasil halusinasi orang pada saat itu. Itu kan hasil pemikiran mereka, sehingga seolah-olah dibikin patung. Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa berhala-berhala itu hasil rekayasa imajinasi. Maka ya mestinya harus ditelisik lebih dalam lagi bahwa ketika orang menafikan ilah, ini yang harus dibongkar total adalah konsep-konsep yang ada di pikiran. Sebagaimana itu juga pernah terjadi di zaman Nabi, sehingga mereka benar-benar membuat patung. Mereka lupa kepada Allah yang sebenarnya maha ada dan nyata, sehingga mereka menyimpulkan dengan konsep pemikiran mereka. Nah, saya teruskan. Ada yang bermain retorika seperti ini. Kalau dibuang alifnya, maka akan berbunyi lillah. Sebagaimana di dalam Al-Quran banyak sekali lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah apa saja yang di langit dan di bumi. Itu maksudnya bahwa apa saja maujud, perkara yang ada di langit dan di bumi, ya, itu menjadi miliknya Allah. Sebagai bukti ayatnya keberadaan Allah atau ayat kekuasaan Allah. Contoh seperti langit bumi beserta isinya. Itu maksudnya adalah tauhidul af'al, perbuatan ayat-ayat kekuasaan Allah. Nah, terus kemudian dilanjutkan lagi, lam pertamanya dibuang menjadi lahu. Di Al-Qur'annya juga ada lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Banyak sekali ayatnya. Nah, lahu ini apa namanya? Jadi semakin mengerucut ya. Lahu. Ini juga di Al-Quran semuanya ada. Terus lamnya dibuang, tinggal hu. Ya, hu itu dari mana? Hu. Lah hu ini dari mana? Dalilnya juga ada. Allahu la ilaha illahu. Ya, di Al-Qurannya juga ada. Terus kul huwallahu ahad, kul hu. Lah sekarang kalau hu-nya dibuang, ayo, arep pada mari ngendi? Ketika tulisan semua dibuang, maka esih anak ayat yang kemudian menerangkan hu ini dari mana? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang maha awal. Ya. Ini ayat Al-Quran. Nah, untuk memahami ini, maka kita juga harus sesuai apa ingin menafsiri ayat ini, kita harus kembali kepada orang yang paling berhak menafsirkannya. Siapa? Nabi. Wong ayat itu turun kepada Nabi. Ini makanya ada proses tahap tafsir Quran bil Quran. Kalau memang mau menafsiri ayat satu dengan Quran kok
tidak ada, maka kita harus cari lagi hadis. Nanti tahapan pertama tafsir Quran bil Quran, tahapan kedua tafsir Quran bil hadis. Di sini juga disebutkan dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Ini menerangkan doa mau tidur sebenarnya. Sebagaimana diriwayatkan Sahih Muslim ya. Hadis 2713. Jadi yang dimaksud daripada al-awwalu ini adalah falaisa qablaka syai'un. Ini tafsirannya Nabi. Falaisa qablaka syai'un, dan tidak ada sebelum engkau itu sesuatu apapun. Jadi dari dahulu sampai akhir nanti yang ada itu cuma Allah. Terus tafsiran di dalam Sahih Muslim, wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Ya. Ini falaisa ba'daka syai'un. Dan setelah engkau itu tidak ada apa-apa kecuali engkau. Terus kemudian wadzahiru wa anta dzahiru falaisa fawqaka syai'un, dan engkau yang maha tampak. Jadi dzahir itu tampak nyata ya. Jelas. Falaisa fawqaka syai'un. Falaisa fawqaka syai'un. Tidak ada yang menandingi ketampakannya sesuatu apapun. Ya. Ya kalau dalam bahasa Jawa ya nyata cekak wela-wela. Ini bagi orang yang kesadarannya telah bangun. Tapi kalau yang belum, isi mindednya tadi adalah ru'yatu ahlil ghaflah. Pendapatnya orang-orang yang ghaflah. Ya. Orang-orang yang ghaflah itu apa? Al-ghafilu huwal jahilu billah. Orang ghaflah, orang ghafil itu orang yang bodoh dari Allah. Ya. Nah sementara ketika mereka menerangkan sesuatu yang mereka hanya mengutak-utik lafaz dok. Ya. Terus wal batinu wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Dan maka di dalam batin itu tidak ada apa-apa kecuali panjenengan. Maksudnya begitu. Ya. Saya teruskan hadis Rasulullah tadi. Jadi kenapa kemudian umat kutuk full yakin? Karena mereka mengambil innama yakunu min ru'yati ahlil ghaflah. Angin pastinya umat menjadi full yakin karena mereka mengambil keterangan-keterangan masalah keimanan dan keyakinan itu dari ru'yatu ahlil ghaflah. Pendapat ra'yun itu pendapat, pemikiran-pemikiran dari ahlul ghaflah, orang yang lalai kepada Allah atau al-jahilu billah. Tapi kemudian mereka mencoba menerangkan. Gampangannya bahwa mereka sebenarnya masih pada taraf syariat, tapi kemudian mereka mencoba menerangkan masalah keimanan yang basisnya adalah hakikat atau batin. Terus kemudian wa mukhalatati arbabin biqalah wal qaswa. Nyampuri ahli-ahli kebatilan, bukan ahli hak, bukan ahlinya. Wal qaswa, dan orang yang hatinya masih atos. Gitu loh. Tuh. Nah, kemudian mengenai masalah yakin ini, ya. Masalah yakin ini menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi berkata al-yaqinu irtifa'ur raibi fi mashhadil ghaib. Ya. Yakin itu apa? Karena tadi sudah tahu, kemudian yakin. Yakin itu apa? Irtifa'ur raib, hilangnya keraguan-raguan fi mashhadil ghaibi, di dalam tampaknya perkara yang tadinya ghaib. Ya. Allah kan sudah menyatakan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, sudah didedeng lagi ya. Sudah ditampakkan, kenapa kemudian tidak jadi tertampak? Karena orang itu masih golongan ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah itu apa? Wal jahilu billah, pangling. Ya, kemarin kan sudah diterangkan walau kafir dzikruhu bil lisan, senajan lisan itu akeh banget oleh nyebut. Sebagaimana itu burung beo pun bisa menyebut la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Kan pernah ada ya tayangan burung beo itu. Lah sekarang kenapa kemudian orang itu menjadi ghaflah, ghafil? Wal fal ghafilu nafsuhu maujudatun wa amaluhu mamdudatun. Yang namanya ghafil itu adalah nafsuhu maujudatun, keakuan dirinya masih dicekeli baik, masih ada saja keakuan adanya. Keakuannya itu masih ada. Kemarin kan sudah diterangkan keakuan itu muncul dari mana? Dari pikiran dan perasaannya. Ya. Sementara perintah daripada Allah ya kepada Nabi ya, surat Muhammad ayat 9,
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya itu tidak ada apa-apa kecuali adanya Allah. Wastaghfir li dzambika, maka mintalah ampunan kepada dosamu. Nah, pengertian masalah dzambun ini itu apa? Ya. Dzambun di sini jadi diterangkan bahwa wujuduka dzambun la yuqasu. Ya. Wujuduka minan nafsil ammarati wal lawamati wal mulhimati. Jadi kewujudanmu atau pengakuan adamu itu harus diistighfari. Istighfar itu maksudnya apa? Meminta maaf atas pengakuan wujudmu. Karena ketika pengakuan wujud manusia itu muncul, maka di situ akan ditemukan nafsu ammarah, lawamah dan mulhimah itu tadi. Jadi kita tahu bahwa aslul dzunub atau pokok daripada dosa itu adalah mengaku-ngaku wujud atau mengaku-ngaku ada. Ya, lah itu memang proses alamiah ya. Jadi manusiawi bahwa kenapa manusia itu kemudian kehilangan wujudnya Allah, kehilangan adanya Allah, karena pada saat bayi itu berkembang otak pemikirannya, akhirnya dia menyebutkan aku ada. Itu loh awal daripada. Jadi wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun akhar, bahwa kewujudanmu atau pengakuan eksistensi adamu itu sebenarnya sebuah dosa. Ya, la yuqasu bihi yang tidak bisa dikiaskan dosa yang lain. Jadi untuk kembali mengenai menyaksikan adanya Allah itu, ya, ilah yang di sini sebenarnya adalah konsep. Konsep yang dimana? Konsep yang ada di pikiran. Yang kedua di perasaan. Ya, karena kita sedang membahas masalah perbuatan hati atau pengetahuan hati, maka ini lebih real. Ya. Illallahu, kecuali adanya Allah, diterangkan hayyun mawjud. Kembali lagi kepada statement Syekh Junaid Al-Baghdadi bahwa yakin itu diawali dengan tahu, kemudian yakin. Kalau sudah yakin berarti apa? Dia sudah hilang ragu-ragunya. Wong nyata loh. Wa qala aidun al-yaqinu huwa istiqrarul ilmi alladzi la yanqalibu wa la yuhawwilu wa la yughayyiru fil qalbi. Bahwa yang namanya yakin itu menetapnya tahu. Tahunya ini tetap. Ya. Sebenarnya ini juga proses pembukaan hati dari halusinasi pikiran dan perasaan, dibuang tersingkap, maka dia pada saat itu tahu, oh iya ya, artinya dia sudah tahu bahwa la maujuda bihaqqin illallah, tidak ada yang ada dengan sebenar-benarnya illallahu, kecuali adanya Allah. Itu ma'rifatul zat itu. Kalau dalam ayatnya itu adalah inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Nah, itu statement daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi. La asyhadu an la ilaha illallah. Jadi saya benar-benar menyaksikan. Jadi Tuhan Allah itu sudah menampakkan dengan ayat-ayatnya, dijelaskan pula di dalam hadis Sahih Muslim. Kenapa menjadi tidak tampak-tampak? Kebanyakan mereka innama yakunu min ru'yati ahlil ghaflah. Mereka menyerap ilmu ketuhanan ya dari pendapatnya ahlul ghaflah. Pendapat itu pemikiran, hasil pemikiran mereka hanya utak-utik kalimat-kalimat saja. Sementara ahlul ghaflah sudah diterangkan yang namanya al-ghafil itu al-jahilu billah, orang yang masih bodoh. Kenapa saya katakan masih? Sebenarnya semuanya orang sudah arif, sudah kenal, sudah usul, ketemu sama Allah, ya, tapi masih tertutup oleh kesimpulan-kesimpulan pikiran-pikirannya. Sehingga kalau tidak dijelentrehkan seperti ini, akhirnya yang terjadi, ya, manusia itu menciptakan Tuhan di dalam pikiran-pikirannya. Itu halusinasi namanya. Wong Allah sudah jelas-jelas mencantumkan ayatnya huwal awwal wal akhir wa dzahir wal batin. Si burung paham-paham. Akhirnya karena tidak paham, akhirnya tidak muncul pengetahuan. Karena tidak muncul pengetahuan, akhirnya orang ngerti. Lah akibat yang ditimbulkan karena orang ngerti, ya du'ful yakin. Yakinnya jadi lemah, malah bukan yakin. Bahwa orang ngerti kon suruh yakin bagaimana? Anane yakin karena wis ngerti. Anane ragu-ragu karena urung ngerti. Tuh. Bahwa Allah sudah menyatakan al-awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Bahwa al-zahir ini maknanya nyata atau tampak.
Kenapa menjadi tidak tampak? Karena manusia masih mengaku-ngaku bahwa ada itu miliknya. Kemudian wal batin falaisa dunaka syai'un, dan di dalam batin manusia itu tidak ada siapa-siapa. Maksudnya nih, yang mampu memahami ini dalam struktur manusia, ya, anggota tubuh manusia ini sudah diterangkan, itu bukan otaknya, tapi apanya? Ini di sini. Ya. Di sini yang mampu memahami, bukan ini hanya mediator saja. Karena ini hanya sebatas mediator, jangan berhenti di sini. Kalau instruksinya dari sini, ya di situ saja. Sementara proses terjadinya akal kan di kandungan dia baru alam zahir, alam baru di sini. Ini pusat daripada kesadaran atau baru. Maka yang sering disampaikan oleh para pemateri bahwa yang menyaksikan Allah itu ini, atau yang tahu Allah itu ini. Lah ini sih siapa? Ini munculnya dari mana? Diterangkan kemarin ketika Allah menyempurnakan fisik manusia ini, ya kemudian Allah menghembuskan ya, dari rohnya agar roh itu kemudian paham asal usulnya. Nah, senternya itu di sini. Maka yang menyaksikan Allah atau yang mengerti Allah inilah ini sih siapa? Kembali lagi bahwa ini sering dikatakan adalah Nur Muhammad. Ya. Bagi yang mengalami dan dikasih tahu, maka dia pasti akan dikasih tahu. Surat Al-Ghafir ayat 15, Allah berfirman, yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Nah, ini yang sering disebut dengan Nur Muhammad ini. Nah, setiap manusia itu sebenarnya ya ada Nur Muhammadnya. Cuman ada yang diberitahu, ditampakkan maksudnya. Di situ berarti ditampakkan nurnya itu muncul. Di sini ada seperti alif portala. Ini ada dimensi 3 warna. Yang tengah itu bening. Kemudian di sampingnya itu putih perak. Putih perak. Kemudian di pinggirannya putih perak ini seperti warna biru, sini membias warna biru. Ini gambaran daripada biru itu alam malakut, putih perak itu jabarut, bening itu alam lahut. Dan di sini kalau dalam hierarki para ulama ahli hakikat atau ahli sufi, di sini itu adalah wilayahnya Muhammad. Nyambung. Ya, wilayahnya Nabi Muhammad atau Latifatul Akhfa. Ini di tengah sini. Bagi yang dikehendaki oleh Allah ini bersinar. Dan kemudian setelah itu dia ditampakkan, diberitahu mana sih itu ilmu yakin, apa itu ainul yakin, apa itu hakul yakin. Apakah orang itu harus semua mengalami? Ya tidak. Tidak semuanya. Ya. Cukuplah berguru, menyerap ilmu dari orang yang memang mengalaminya, nanti menjadi jelas. Nah, ilmu yakin itu kaitannya dengan apa? Fana ulfil af'al, fana di dalam perbuatan atau tajalliyul af'al. Itu kalau di sini ada ilmu yakin ya. Nah, ilmu yakin itu adalah fana fil af'al. Af'al itu apa? Perbuatan. Contohnya apa? Anak uwit, anak hewan, alam-alam yang fisik ini loh, termasuk tubuh kita ini, ya. Ini bukti nyata perbuatannya Gusti Allah. Ini maksudnya begitu, menyaksikan. Ya, jadi kalimatnya fana fil af'al atau tajallul af'al, benar-benar tahu bahwa ini perbuatannya Allah. Kalau kaitannya dengan syahadat ini, benar-benar menyaksikan bahwa ini loh perbuatannya Allah. Maksudnya begitu, syahadatul af'al istilahnya. Bisa diartikan fanaul af'al, bisa diartikan tajalliul af'al. Fana itu sirna dari pemahaman pikirannya. Tajalli itu apa? Tampak jelas bahwa perbuatan Allah itu nyata. Itu ilmul yakin. Dalile kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ilmu yakin yang kedua adalah ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Dalile tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Jadi ainul yakin ini adalah dia sudah tahu bahwa yang namanya hidup
Urip itu adalah bukti nyata sifat uripe Gusti Allah. Fana fis sifat tajalliyus sifat. Jadi yang tadinya manusia mengaku-ngaku bahwa hidup itu adalah hidupku, itu kan halusinasi ya. Apa daku sih? Wah, urip ke uripku. Mulane kan wong rata-rata gelem mati apa ora? Padahal uripe siapa? Ya karena memang halunya mulai dari itu tadi. Dia mengkonsepsikan bahwa hidup itu hidup. Padahal sejatinya hidup itu milik Allah. Dia menyaksikan oh ya hidup ini. Nah itu masuk pada tajalliyus sifat. Nampak jelas dalam kesadarannya hidup itu hidupnya Allah. Hidupnya apa saja. Maka ini maksud kategori syahadatus sifat. Menyaksikan sifat-sifatnya Allah. Dalilnya tsumma la tarawunaha ainal yaqin. Ya kemarin kan sudah diterangkan bahwa syahadatus sifat atau tajalliyus sifat itu momentumnya adalah di sifat hidupnya Allah, memahami bahwa hidup itu hidupnya Allah. Urut-urutannya begitu. Terus sekarang hakul yakin. Ini puncak. Kalau diistilahkan digambarkan di sini warnanya bening, seperti es batu atau kaca. Tidak seperti apa-apa. Ini juga ada dalilnya dalam surat Al-Waqiah ayat 95, inna hadalah wahakul yakin. Jadi hakul yakin itu apa? Tajalliyul dzat. Tajalliyul dzat itu dalam pengertian adalah la maujuda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada apa-apa sebenarnya illallahu kecuali Gusti Allah, adanya Allah. Tuh. Nah, yang bisa memahami ini kemarin sudah diterangkan dalam sifat wajib 20. Sifat pertamanya adalah wujud atau maujud. Sama saja ini. Allah wujud kidam bakok sak terusnya. Jadi kalau orang sudah memahami ini wujud atau ada, maka yang harus dipahami oleh siapa yang mempelajari sifat wajib 20 dalam karam Allah wujud ini sedang menerangkan bahwa ya secara tidak langsung Allah itu wujud, Allah itu ada. Maksudnya para pembelajar itu harusnya paham bahwa yang ada itu hanya Allah. Berarti selain Allah ada apa enggak? Ya tidak ada. Ya. Dari awal hingga akhir. Ya. Itu yang ada hanya Allah. Baik di zahir dan di batin yang ada hanya Allah. Ini masuk pada dia sudah mengalami orang ciri-ciri tajalliyul dzat. Allah itu benar-benar nampak ada dan nyata sampai dirinya tidak ada. Itu namanya fana kalau dalam para istilah orang yang lain. Nah terus kalau setelah fana, setelah paham ini ya harus mempertahankan kefanaannya kepada apa? Kepada bako. Bako itu kekal, yang ada hanya Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi sadari bahwa yang ada dan nyata itu hanya Allah. Lah yang suka bikin ures-ures, ngerti ures-ures? Yang bikin menjadi tidak murni lagi ya pikiran-pikiran dan perasaannya. Nah, itu namanya biang kerok. Yang terpikir-pikir maning lah, siapa yang memunculkan lintasan pikiran dan perasaan? Ya Allah dewe. Itu perbuatan Allah. Tapi kan kita sadar, oh iya ini yang kalau kita kembali kepada kesadaran, ya semuanya perbuatan Allah. Maka setelah paham ini semua, yang harus dipahami bahwa menjaga keterjagaan dan kesadaran, ya, menjaga kesadaran dan keterjagaannya dari ghaflah itu. Satu. Kedua, kenapa orang kemudian kok menjadi ghaflah? Lalai. Jadi lalai di sini ada dua loh ya. Lalai sing bener-bener pangling orang ngerti Allah. Kemarin belas dicoba ngemut Allah kesing sih ya. Yang mana sih ya? Oh dia harus dibuka hatinya. Oleh siapa? Oleh orang yang sudah terbuka hatinya. Jangan orang yang itu tadi sebagaimana yang disampaikan bahwa innama yakunu min ra'yati ahlil ghaflah. Mereka mengambil menyerap ilmu dari pendapatnya ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah itu kelompok-kelompok yang mereka itu masih pangling atau jahil billah. Atine bodoh maring Gusti Allah. Loh, tapi kan orangnya pinter dalil, hafal dalil, orang urusan. Ini bukan masalah pinter retorika.
hafal dalil, hafal panah, tapi sebenarnya hafal dalil, tapi dia tidak tahu madlul. Madlul itu apa? Sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Jadi muter-muter nang dalil tok. Lha kapan butule? Ini yang kemudian disampaikan dalam sebuah hadis, innama yakunu min ru'yati ahlil ghaflah. Mereka mengambil dari ru'yah pendapat ahlul ghaflah. Orang-orang yang masih jahil kepada Allah, tapi mereka hanya pinter dalil-dalilnya saja. Fasih maning nyeklok. Begitu, sehingga para audien mereka hanya muter-muter di pikiran, hatinya tidak terbuka. Sing tadinya sudah usul Allah, ya, wazkuru fi ayamillah, sadar kembali sadar pada hari-hari engkau bertemu dengan Allah, hari-hari ketika engkau ditiup ruh dari Allah, kamu sadar bahwa yang ada hanya Allah. Ingatlah masa-masa itu, ya. Maka yang mampu membuka ini tadi, membuka hati, ya orang-orang yang memang sudah terbuka hatinya, ya. Jadi di sini ada dua kelompok, ya, dalam dua kelompok dalam orang mencari kebenaran, atau kalau dalam bahasa Arab itu al-haq, ya. Al-haq itu adalah kebenaran, dan tadi sang kebenaran itu sudah diterangkan oleh Allah, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin, sudah ditampakkan orang kedeng aling-aling. Allah tidak ada orang nutup-nutupi, ya. Allah tidak menutupi dirinya. Allah tidak pernah berbuat zalim, tapi menungsane gawe zalim dewe. Ini juga pernah disinggung dalam riwayat Bukhari, bahwa kenapa kemudian iman itu menjadi berkurang? Karena mereka berbuat zalim. Nah, berbuat zalim itu apa? Syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan adanya Allah. Praktek yang menyekutukan adanya Allah sudah diterangkan berkali-kali. Makanya diterangkan bahwa dalam hal mencari kebenaran, pertama orang mencari kebenaran dengan cara itu tadi, seorang mulai mencari di kitab suci, ya. Dalil apa? Dia mungkin menjadi intelektual yang hebat, mungkin bisa menjadi ulama yang besar terkenal, ya. Tetapi ternyata di dalamnya, ya, di dalam batin orang itu terjadi kegelapan. Dia hanya mengambil cahaya tulisan yang dipinjam, sementara hatinya itu masih gelap, ya. Bagaimana dia bisa menerangi hati orang-orang yang masih gelap, sementara dia hanya meminjam cahaya yang dari dalil itu, sementara hatinya masih gelap? Tidak bisa. Makanya harus kembali kepada ahlul batin, jangan ahlul zahir. Jangan menyerap ilmu dari ahlul ghaflah, orang yang jahilun billah, si bodoh maling Gusti Allah. Lah terus mengambil ilmunya dari mana? Ya ngambil orang yang akil. Akil itu apa? Orang yang arif, orang yang sudah dibuka hatinya oleh Allah, dapat menunjukkan yang punya nama Allah. Allah ini kan nama, ya. Ya nama kan harus menunjukkan mana sih yang punya nama. Aja bulat ngene. Kita sampai kepada surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk 'alaiha fan sirna wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah wajah Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, yang sering diucapkan di dalam sholat, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah atau menduakan adanya Allah. Ini loh sir kalimatnya. Selagi engkau masih aku, masih mengakui sisi adanya Allah, artinya kamu mengaku ada, kamu terjebak pada kesyirikan, maksudnya menduakan keberadaan Allah, padahal qul huwallahu ahad. Kenapa betul? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya menyaksikan bahwa Muhammad ini juga ada dua, ya. Ini juga mengandung beberapa kontroversi kalau tidak dijelaskan secara detail. Muhammad itu ada dua. Pertama Muhammad syariat, kedua Muhammad hakikat, atau sering disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa sebenarnya? Ya ruh yang ditiupkan Allah kepada jasad manusia. Ini ada istilahnya Nur Muhammad. Lalu lebih jelasnya, kalau ada orang yang memang tidak ditampakkan Nur Muhammad pada dada inti tengahnya bagaimana? Orang popo, yang penting maka
diberitahu bahwa itu ada yang mengistilahkan dengan rasa sejati, ada yang mengistilahkan limo pancel, ada yang mengistilahkan galihe kangkung. Gali kangkung, tahu gali kangkung? Ada apa di dalam pohon, tengah-tengahnya pohon kangkung? Ya tidak ada apa-apa. Terus ada yang mengistilahkan ia hanya sebatas cermin. Ya. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Al-mu'minu adalah cermin hatinya orang yang beriman. Ya. Cermin ada apanya cermin? Ya kosong, nggak ada apa-apa. Dia harus bersih dari lintasan pikiran dan perasaan. Maka ketika dia bersih, sing arep ngaca mengko keton. Siapa sing ngaca? Yo sing gawe Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya dia paham, oh iya, akhirnya paham la maujuda bihaqqin illallah. Sudah kembali kepada ini. Muhammad itu ada dua, yaitu Muhammad hakikat, yaitu Nur Muhammad yang murub, ya benar-benar murub di sini. Bagi yang mengalami pasti paham. Ya, bagi yang mengalami, dia tidak halu dalam menerangkan Nur Muhammad itu seperti apa. Dia tidak halu. Biasanya ketika sudah mengalami ini, dia mengalami pencerahan, mampu menerangkan segala macam. Karena apa? Dia menyerapnya dari Nur Muhammad, menyerapnya ilmu. Dia yang mampu memahami zatullah, yang meliputi langit bumi, meliputi lahir batin manusia. Itu yang harus dihadap ketika berzikir, ketika bersolat, ya. Itu yang dihadap itu. Siapa yang menghadap? Ya Nur Muhammad. Lah Nur Muhammad sebenarnya siapa? Di sana hanya cermin, tidak ada apa-apa. Paham ya? Sehingga disitulah muncul istilah fana, hilang. Jadi yang menyaksikan Allah itu Nur Muhammad, yang menyaksikan Nur Muhammad itu ini Allah. Yang orang yang sudah kembali kepada keharibaan Allah, sudah tidak mengakui keakuan diri, akhirnya dia akan paham yang ada ini Allah, menyaksikan bahwa Muhammad yang di sini itu utusan Allah, bukan akunya kita. Kita sudah kembali toh. Sudah kembali hilang, yang ada nih hanya Allah. Maka kemudian menyadari, oh ada sesuatu di sini. Ini namanya Nur Muhammad. Sudah bukan kita, sudah bukan aku. Akunya kan tadi sudah dikembalikan. Paham ya? Jadi aslinya fenomena di kehidupan setiap individu manusia mestinya sudah mengalami ini. Muhammad menyaksikan Allah, Allah menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu harus dialami. Terus kemudian yang syariat, ya, karena memang ini kalau tidak diterangkan, ada yang aliran ekstremis. Ekstremisnya berapa? Ekstremisnya terlalu kencang, ya, mengatakan bahwa ayat Al-Ahzab ayat 40 ini sedang menegaskan, menerangkan Muhammad secara syariat. Ya. Di sini diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alimah." Artinya, dan tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari laki-laki di antara kalian, tetapi ditegaskan oleh Allah walakir Rasulullah, tetapi Muhammad bin Abdillah ini adalah Rasulullah, Rasulnya Allah, walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan pemungkas daripada para nabi yang berjumlah 124.000. Ini ayat sedang menerangkan Muhammad secara syariat. Ya, maka ketika kita memahami ilmu hakikat, ya butuh paham, syariat ya butuh paham. Muhammad hakikat itu adalah Nur Muhammad yang ada di dalam diri setiap manusia. Muhammad secara syariat juga Muhammad bin Abdillah yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan para rasul untuk menghabarkan kalimat tauhid ini. Nah, terus apa yang kita imani? Ya kedua-duanya. Kan karena ada aliran ekstrim bahwa Muhammad yang sebenarnya itu yang di sini, maksudnya yang sebenarnya itu secara hakikat. Tetapi ketika memahami itu tidak berarti kemudian menafikan syariat. Syariat ya sudah ditegaskan oleh Allah, tidaklah Muhammad itu sebagai ayah di antara laki-laki di antara kalian, tetapi yang namanya Muhammad itu Rasulnya Allah dan penutup dari para nabi. Nabi Muhammad ya utusan Allah untuk menceritakan, menghabarkan begitu. Lalu terus Muhammad yang di sini, ya ini utusan Allah secara hakikat. Ya. Jadi tidak berjengkel. Ya. Kalau kita kemudian cekelan hakikat sementara menafikan syariat, ya benar. Terus ini tidak perlu menjadi bundar bahwa
fungsi daripada Muhammadun utusan Allah itu fungsinya untuk apa? Kita harus paham fungsinya untuk menjernihkan hakikat batin kita masing-masing. Artinya bahwa yang mampu memahami dan mengenal Allah ya Muhammad yang di sini, bukan otak kita, maksudnya begitu. Fungsinya di situ. Lah terus kemudian fungsi Muhammad secara syariat bahwa untuk tata lahir, sholat tata lahir, wudhu tata lahir, maka kita harus ngetuburi tata lahirnya yang pernah diceritakan oleh Nabi. Paham? Fungsinya sendiri-sendiri. Tapi tidak boleh saling menafikan, harus diakui, semuanya harus diakui. Iya, ada tempatnya masing-masing. Kalau Muhammad syariat, kita syariatnya metuturi Kanjeng Nabi. Karena memang ada orang yang kemudian mereka sudah paksa pada makom Nur Muhammad. Menurut pengakuan orang itu, mengalami atau tidak ya, Bu, mungkin itu nanti tanggung jawabnya masing-masing. Anak sing ngaku-ngaku tok yang merangan Nur Muhammad padahal urung ngalami urung. Tapi ternyata syariatnya orang nganggo berarti secara syariat dia tidak mengakui Muhammad yang di Madinah. Nah terus akhirnya bagaimana? Yo nasibnya sendiri-sendiri, tanggung jawab besok. Apa yang kemudian mindednya maring hakikat, jangan sepele atau jangan menafikan syariat. Bagaimanapun kita tahu Islam, tahu Allah ya dari Kanjeng Nabi. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.